mata kuliah dari luar itu pernah ada in silico gitu Bu. Nah di situ juga kurang lebihnya ada komponen bioinformatikanya menurut saya seperti itu. Ya, Terima terima kasih. kasih atas pendapatnya Ami dan Cindy tentang bioinformatika. Ini merupakan pengaplikasian dari teknologi informatika ya, yaitu teknologi komputasinya, kemudian komunikasinya berupa internet ke dalam ilmu biologi di sini. Untuk sebelumnya mungkin di big data itu sudah diajarkan bagaimana cara mengambil sequence organisme dari NCBI belum? Atau hanya perkenalan saja di NCBI itu ada apa saja? Sudah sempat dipraktekkan, Bu. Sudah sempat di sini juga sedikit kita karena di pengantar bioinformatika mungkin kita tidak sampai misalnya desain primer ataupun analisis filogenetik. Kita di sini sedikit berkenalan juga nanti akan membuka NCBI ya, dan juga nanti di akhir sudah Ibu tugaskan juga di assignment di Google Classroom, teman-teman nanti diminta untuk mencari sequence nukleotida dari organisme yang ada di genbank. Untuk slide berikutnya, silahkan di next, Farhad. Terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran kita di sini ingin menguraikan atau mengetahui pengertian dari bioinformatika itu apa, lalu ingin mengetahui perkembangan dari bioinformatika di dunia sains. Ya. Selanjutnya, oke, ini sudah dijawab tadi apa bioinformatika itu. Nah, bioinformatika ini erat kaitannya dengan sistem biologi komputasi. Apa sih biologi komputasi ini? Contohnya itu contoh klasik dari biologi komputasi ini, misalnya yang lazim ya dilakukan di negara kita, di Indonesia itu adalah analisis pertumbuhan dari bakteri misalnya. Ada bakteri penghasil suatu enzim, misalnya enzim kitinase yang dikultur dalam media dengan berbagai komposisi yang berbeda untuk mencari kondisi terbaik produksi dari enzim tersebut. Jadi tujuannya misalnya ingin mengetahui kondisi terbaik pertumbuhan dari bakteri dalam menghasilkan enzim kitinase tadi untuk di dalam komposisi media yang berbeda-beda. Dari data eksperimen itu, dari data perkembangbiakan bakteri tersebut, nanti seluruh parameternya baik mulai dari suhu, kemudian media tumbuh, komposisinya, lalu enzim yang dihasilkan, serta jumlah selnya itu bisa kita masukkan parameter-parameternya kemudian dianalisis menggunakan komputer sehingga nanti diperoleh kurva-kurva pertumbuhan bakteri. Masih ingat ya kurva pertumbuhan bakteri ada log atau fase log, fase log ya, fase stasioner dan juga fase kematian. Nah itu kurva bakteri itu dapatkannya dari hasil analisis pertumbuhan bakteri yang nantinya dianalisis menggunakan komputer. Nanti sehingga nanti bisa dapat dipilih misalnya komposisi medium yang terbaik itu apa, campuran dari apa komposisinya, seperti itu. Contoh dari biologi komputasi. Nah, bioinformatika ini didefinisikan sebagai dari penerapan dari aspek pengetahuan yang menggunakan data biologi untuk mengembangkan algoritme. Jadi kita di sini mengacu ke algoritme ataupun model untuk memahami berbagai sistem dan juga hubungan biologis.
Dari mana nanti? Dari data. Teman-teman juga sudah belajar ya big data. Big data dari biologi itu biasanya kita menyumbangkan gene bank atau data gen suatu organisme atau makhluk hidup ya yang dimasukkan ke dalam suatu wadah ya atau web atau bank. Kemudian di bioinformatika juga tentunya berkaitan dengan genomik ya dan juga proteomik ya. Di mana di genomik ini kita mempelajari tentang kumpulan dari gen yang ada di dalam suatu makhluk hidup atau sel. Sedangkan untuk proteomik ini merupakan studi yang sudah terperinci mengenai seluruh kumpulan protein di dalam suatu sel atau organisme. Jadi untuk genomiknya ini kita mempelajari genomnya, memahami bagaimana suatu organisme dapat bekerja, dapat berinteraksi antar gen serta pengaruh lingkungan terhadapnya. Karena di genom ini kan merupakan suatu materi genetik ya, yang merupakan blueprint dari suatu makhluk hidup. Jadi informasi yang ada pada materi genetik ini diwariskan secara turun-menurun dan juga tersimpan dalam bentuk DNA ataupun RNA. Kalau proteomik ini kajiannya mempelajari protein mulai dari strukturnya, kemudian fungsional dari protein tersebut. Dilanjutkan di slide berikutnya. Ini yang sudah kita tadi bahas, bioinformatika didefinisikan sebagai cabang dari komputasi biologi molekuler yang merupakan suatu teknik pengumpulan. Sini, pengumpulan data. Datanya ini diperoleh dari mana? Megawati, Hafifah, data yang diperoleh dari bioinformatika ini atau di GenBank ini diperoleh dari mana misalnya? Datanya apa sih Bu tadi? Berupa genom tadi, urutan sequence dari DNA berupa urutan basa. Nah itu kita peroleh dari mana? Ami? Silahkan berpendapat, jangan takut salah. Kita di sini sambil diskusi saja, sharing ilmu. Datanya itu berarti berupa protein, Bu. Apa namanya, inian susunan proteinnya gitu, urutan proteinnya apa gitu, Bu. Kalau saya kalau misalnya yang di NCBI lihatnya sih kayak gitu, Bu. Pas itu. Nah, iya data dari sekuen itu, protein itu diperoleh dari mana? Apakah tiba-tiba Dari sel, Bu. dirinya? Dari sel. Selnya diapakan? Kita ekstraksi DNA-nya, Bu. Terus Benar. nanti dianalisis, Bu. Benar. Jadi ini berkaitan lagi dengan perkuliahan sebelumnya. Kita mendapatkan data ini, urutan basa ini atau struktur protein ini dari mana? Tidak asal kita memasukkan ke dalam suatu sistem komputer, melainkan dari proses selnya tadi. Selnya kita ekstraksi DNA-nya, kemudian kita analisis sekuensnya, baru kita masukkan ke dalam GenBank. Nah, itu pengumpulan data dari situ. Kemudian penyimpanan di sini. Penyimpanan tadi kita simpan di GenBank. Contohnya tadi Ami bilang ada NCBI dari Amerika Serikat ya kalau NCBI. Kemudian analisis. Di bioinformatika ini kita juga bisa menganalisis misalnya suatu hubungan kekerabatan antara makhluk hidup ataupun misalnya deteksi atau diagnosa penyakit tertentu atau misalnya untuk membuat suatu primer tertentu atau untuk melakukan studi sebelum melakukan rekombinasi DNA terlebih dahulu atau teknik in silico pengobat menemukan
obat-obatan melalui teknik bioinformatika. Nah, itu bisa dianalisis di situ. Kemudian interpretasi juga, serta penyebaran. Misalnya kita ingin mengetahui suatu manusia, misalnya di daerah Jawa itu asalnya dari mana? Apakah semua berasal dari Sumatera, Jawa itu dalam satu keturunan gitu. Nah, itu bisa kita lihat hubungan kekerabatannya, atau bisa lihat penyebaran dari suatu makhluk hidup itu ada di mana saja melalui genom yang kita peroleh dari makhluk hidup tersebut. Kemudian aplikasi dari data-data biologi molekul. Nah, karena kita bermainnya di bioinformatika, kita juga bermain di tahap biologi molekul dengan dalam ranah biologi molekuler ini dikenal dengan prinsip dogma sentral. Nanti kita bahas tentang dogma sentral di slide berikutnya. Bioinformatika ini menggunakan program komputer ya. Mungkin masih yang tadi Farha, terima kasih. Program komputer maupun website untuk analisa data biologi dan penyimpanan sejumlah data biologi. Jadi di sini kita menyimpannya itu bukan dalam suatu perangkat komputer lagi, melainkan dalam website ya, karena agar mudah diakses oleh semua pengguna dan juga mudah digunakan untuk seluruh dunia ya. Jadi kita dimasukkan ke dalam suatu website. Contohnya tadi ada NCBI. Bioinformatika ini erat kaitannya dengan berbagai data, yaitu ada data sequence nukleotida. Termasuk di sana ada untuk desain primernya, untuk struktur, fungsi, serta perbandingan seluruh genom dan juga gen. Kemudian ada struktur 3 dimensi dari protein. Dari struktur 3 dimensi nanti kita bisa menggunakan kira-kira protein ini memiliki kandungan bioaktif apa untuk menghambat penyakit apa. Nah, itu bisa kita lakukan menggunakan tadi teknik in silico. Lalu ada manajemen data. Melalui bioinformatika ini kita juga dapat melakukan berbagai desain eksperimen untuk mengetahui penyakit manusia dan juga pembuatan peta genom. Jadi ketika kita sudah mengetahui gen yang menjadikan penyakit X atau penyakit kanker atau penyakit tertentu, lalu kita lihat di tubuh misalnya suatu makhluk hidup, ternyata ada nih gen atau yang menjadikan penyakit X ini, berarti dia kemungkinan dia memiliki penyakit ini. Lalu bagaimana cara kita tidak mengekspresikan gen tersebut sehingga tidak tidak menyebabkan kanker, berarti di otak-atik kan itu dimutasikan untuk gen yang menjadikan penyakit kanker tersebut. Selanjutnya, Farha. Baik, untuk kajian bioinformatika ini sangat penting ya, sebab perkembangannya ini telah mendorong kemajuan bioteknologi di satu sisi, dan pada sisi lain juga mendorong di bidang kedokteran, kemudian farmasi, lingkungan, dan juga pada bidang lainnya termasuk di pertanian. Misalnya tadi di bidang kedokteran dan farmasi, penemuan obat-obatan itu lebih cepat ya. Kemudian di bidang pertanian kita bisa mengembangkan misalnya tanaman yang lebih tahan terhadap serangan hama atau penyakit, tanaman yang tahan terhadap penyakit atau tanaman yang tahan terhadap di lingkungan ekstrim dengan cara merekombinasikan DNA yang kita punya seperti itu. Lalu di bidang lingkungan juga bisa menemukan sumber energi yang lebih sustainable seperti biofuels ya, yang sumber energi yang diperoleh dari makhluk hidup seperti itu. Kemudian untuk topik utama di bidang ini adalah basis data sequence biologis. Jadi datanya itu, data yang di bioinformatika itu utamanya adalah sequence. Sequence apa? Sequence DNA ya, atau RNA, ataupun bisa struktur protein tertentu. Kemudian ada alignment sequence atau penyejajaran sequence.
Biasanya alignment sequence ini untuk membandingkan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lain atau satu organisme dengan organisme lain. Dalam hal ini adalah sekuensnya yang dibandingkan. Untuk apa dibandingkan? Untuk mengetahui perbedaannya, sehingga nanti bisa dilihat analisis hubungan kekerabatannya, jarak genetiknya. Kemudian ada prediksi struktur untuk meramalkan bentuk struktur protein ataupun struktur sekunder dari RNA ya. Karena kita sudah memiliki sequence nukleotidnya, kemudian jika bisa kemudian dari dogma sentral nanti kan dari DNA menjadi RNA, kemudian jadi protein. Nah, protein ini bisa kita ramalkan kira-kira bentuknya bisa menjadi apa saja kemungkinannya, seperti itu. Jadi ada berapa kemungkinan dari struktur protein yang dibentuk dari sequence DNA tersebut. Kemudian ada analisis filogenetika, yaitu analisis hubungan kekerabatan ya, hubungan kekerabatan antar organisme atau spesies. Misalnya apakah Homo sapiens itu lebih dekat kekerabatannya dengan makaka atau misalnya dengan mencit, itu jauh seperti itu bisa kita lihat hubungan kekerabatannya melalui analisis filogenetika. Lalu ada analisis ekspresi gen di sini untuk mengetahui kira-kira gen apa yang bisa mengekspresikan suatu fenotip tertentu, seperti itu. Lalu ini juga bermanfaat ya, misal di dunia botani, misalnya sedang tren nih tumbuhan yang memiliki bercak-bercak putih pada daunnya. Nah, itu ekspresi apa, gen apa yang bisa mengekspresikan warna tersebut, di mana letaknya, dan bagaimana cara meng-on off-kan. Jadi gen itu sama ya seperti saklar, bisa kita on dan off-kan ya. Ini bisa kita otak-atik di situ. Kemudian kajian baru dari informatika ini tidak lepas dari perkembangan biologi molekul modern yang ditandai dengan kemampuan manusia untuk memahami apa itu genom, yang merupakan suatu informasi genetik ya, blueprint yang menentukan suatu sifat makhluk hidup yang disandi dalam bentuk pita molekul DNA. Nah, oleh karenanya ini erat kaitannya dengan dogma sentral ya, dogma sentral dari biologi molekuler. Bisa dilanjutkan Afarha di next selanjutnya, di slide selanjutnya. Adapun skop bioinformatika ini ada yang kita kenal dengan istilah OMS yang berarti keseluruhan. Contohnya berarti genom bakteri, berarti keseluruhan materi genetik dari bakteri tersebut, baik DNA ataupun RNA-nya. Lalu ada yang berakhiran OMS, itu ada transkriptomes dari bakteri, berarti keseluruhan proses dan elemen dari proses transkripsi pada bakteri tersebut. Lalu ada istilah omics ya, beda dengan OMS. Kalau OMS itu keseluruhan, kalau omics itu adalah bidang studinya atau bidang yang mempelajari. Misalnya genomik berarti bidang studi atau bidang yang mempelajari tentang materi genetik, seperti itu. Jadi ada istilah OMS dan istilah omics pada bioinformatika. OMS-nya itu keseluruhan dari materi yang akan kita pelajari. Omics itu adalah studinya atau bidang yang mempelajarinya. Tadi ada genomik, kemudian ada proteomik, berarti bidang kajian yang mempelajari tentang materi genetik. Kalau proteomik berarti bidang atau kajian yang mempelajari tentang protein, mulai dari strukturnya, fungsinya, dan sebagainya. Kita lanjutkan di next slide berikutnya. Nah, ini merupakan prinsip penting yang ada pada biologi molekuler. Dalam ranah biologi molekuler ini, kita kenal dengan prinsip dogma sentral of molecular biology.
Nah, di sini ada DNA, RNA, protein, dan juga fenotip. Nah, di mana menurut prinsip ini sumber informasinya dari apa? Dari sequence DNA atau urutan DNA. Urutan DNA itu terdiri dari apa saja? Basa, nitrogen. Ada berapa jenis basanya? Pada DNA ada berapa jenis? Ada 2, Bu. Ada 2, Bu. Ada 2, ada 4. Ya, apa saja? Purin pirimidin. Ya, itu jenisnya. Basanya ada basa apa saja? Adenin, min, dan sitosin. Dari kombinasi 4 tersebut, nah itu nanti yang akan menjadikan suatu sifat tertentu ya, yang nantinya akan muncul di fenotip. Nah, urutan sequence DNA dari adenin, timin, guanin, dan sitosin itu yang ada pada DNA, yang ada pada inti sel ya, inti sel. Kemudian nanti informasi ini akan dirubah oleh RNA polimerase menjadi RNA ya, urutan RNA. Urutan RNA ini beda tidak dengan DNA? Beda, Bu. Bedanya di mana? Kalau RNA ada urasil. Benar. Pada RNA basa pada RNA basa yang berubah itu dari timin menjadi urasil. Selebihnya itu sama persis, termasuk urutannya ya dari RNA ke DNA. Di RNA ini baru nanti dari inti sel akan keluar menuju sitoplasma ya. Sitoplasma yang kemudian nanti akan diterjemahkan menjadi suatu asam amino oleh ribosom. Dari 3 urutan basa RNA itu akan diartikan menjadi asam amino ya, 1 asam amino ya. 3 pasang basa RNA menjadi yang disebut dengan kodon diterjemahkan menjadi 1 asam amino. Kemudian nanti asam amino tersebut akan membentuk suatu struktur rantai asam amino yang kita kenal dengan rantai polipeptida ya. Teman-teman, ini Alfarha mungkin ada. Oke, diganti dengan Deva yang screenshot. Tadi kita sampai penerjemahan 3 kodon, 3 pasang basa RNA atau kodon menjadi 1 asam amino ya. Siapa yang mau share, Deva? Iya, Boleh. Ibu, sebentar. Oke. Ini ternyata yang udah Ibu coret-coret ya, yang Ibu share, harusnya jangan. Dari tadi asam amino, dari 1 asam amino menjadi rangkaian suatu polipeptida yang kemudian nanti melipat menjadi suatu struktur tertentu ya, yang nantinya akan menentukan suatu fungsi dari protein ya. Sebagai enzim atau sebagai antibodi, bisa sebagai hormon, dan ini akan berakibat atau menunjukkan fenotip tertentu ya. Nah, ini dipelajari di ranah fenomik, bidang kajian yang mempelajari tentang fenotip. Kemudian proteomik, ini bidang kajian yang mempelajari tentang protein, sedangkan untuk transkriptomik, dia mempelajari tentang fungsional dari genomiknya, dan untuk kajian genomik ini mempelajari mulai dari struktur DNA-nya. Kita lanjutkan di slide berikutnya.
Kemudian di sini ada latar belakang dari berkembangnya bioinformatika. Ini tidak lepas dari kemajuan bioteknologi. Nah, bioteknologi kita kenal ada bioteknologi konvensional dan juga modern. Bioteknologi modern itu tentang tadi DNA rekombinan seperti itu dan yang lainnya. Teknologi rekomendasi DNA dan juga dari teknologi informasi ini melatar belakangi berkembangnya ilmu bioinformatika. Dan juga ada ledakan data ya. Ledakan data dari hasil observasi biologi sebagai hasil yang dicapai dari kemajuan bioteknologi. Karena misalnya kita bisa membuat suatu DNA rekombinan sehingga menyumbangkan urutan gen tertentu pada suatu makhluk hidup seperti itu. Nah, itu jadi banyak kan sequence yang bisa kita ambil atau kita dapatkan di GenBank tadi. Contohnya juga ada pertumbuhan pesat dari database DNA pada GenBank. Jadi semakin banyak orang bisa melakukan ekstraksi DNA, kemudian analisis gennya atau juga sequencingnya sehingga nanti bisa memasukkan ke GenBank dan terjadi ledakan data di GenBank. Nah, GenBank ini adalah database utama dari biologi molekuler, yaitu yang dikelola oleh NCBI. Tadi NCBI itu apa? National Center of Biotechnology Information. Di sini banyak diperoleh oleh teman-teman informasi-informasi mengenai bioteknologi, khususnya tadi sequence dari DNA atau RNA ataupun protein ataupun di NCBI ini juga banyak publikasi terkait bioteknologi ini sendiri. Kita lanjutkan di slide berikutnya, Deva. Terima kasih. Ini grafik mengenai pertumbuhan dari data yang ada pada GenBank. Ini sangat meledak dari mulai 1990 sampai tahun ini. Semakin banyak data ataupun sequence makhluk hidup yang terdapat di GenBank. Ini karena adanya tadi banyaknya penelitian mengenai bioteknologi modern tadi. Sehingga menyumbangkan informasi berupa sequence data ataupun protein di GenBank. Kemudian kita lanjutkan di slide berikutnya. Ini ada sejarah bioinformatika ya. Kajiannya dari mulai 1960 sebenarnya bioinformatika itu sudah mulai muncul dengan adanya pembuatan pangkalan data atau pengembangan dari algoritma itu sendiri. Algoritma itu apa? Yang tadi sistem komputer ada 1010 tadi, yang nantinya bisa kita analisis menggunakan suatu model sehingga kita bisa lihat sistem dan juga hubungan biologis dari suatu fenomena biologi. Kemudian 1970 di sini juga dikembangkan data sequence dari DNA ya dari Laboratorium Biologi Molekuler Eropa. Jadi baru ada secara internal saja di negara-negara tertentu, belum dipublish keluar secara global. Selanjutnya di 1980-an ya, di slide berikutnya, Deva. Nah, ini masih 1970-an sampai 80-an. Ini kita kan dikenalkan dengan teknik sequencing DNA ya. Tadi ada metode Sanger yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Bagaimana cara menganalisis, membaca DNA yang kita punya sehingga kita mengetahui urutan-urutan basa pada DNA tersebut. Nah, itu dikenal dengan teknik sequencing DNA. Nah, teknik ini menjadi landasan yang terjadinya
ledakan jumlah sekuens DNA yang dapat diungkap. Dari penemuan teknik sequencing, banyak DNA makhluk hidup yang bisa diungkap urutan basanya atau sekuens dari DNA makhluk hidup tersebut. Sehingga tadi terjadi ledakan data pada tahun 1990-an sampai saat ini. Hal ini juga menjadi salah satu pembuka jalan bagi proyek-proyek dengan pengungkapan genom. Jadi kita mungkin ada human genome juga sedang dikerjakan human genome project di Amerika, sehingga nanti pengobatan itu bisa berbasis genom, bukan dari diagnosa dari penyakit terlihat, penampakan terlihat atau akibatnya yang terlihat gitu, penyakitnya yang terlihat, tapi dari segi genomnya udah bisa kita lihat gitu dan bisa kita kendalikan gitu. Misalnya ada genom atau gen yang mengindikasikan atau nantinya akan mengekspresikan penyakit kanker atau penyakit kanker. Nah, ini gennya ini bagaimana kita agar meng-off-kan yang tadinya on, kita off-kan gen tersebut sehingga tidak terekspresikan. Gennya kita diamkan di situ, silent. Kemudian hal ini juga meningkatkan kebutuhan pengelolaan dan juga analisis sekuens, dan pada akhirnya mengakibatkan lahirnya bioinformatika ini. Tidak menutup kemungkinan juga nanti masing-masing manusia misalnya sudah diketahui genomnya, jadi kita ingin menjadi seperti apa, itu tinggal kita otak-atik genom yang ada pada tubuh kita. Namun itu juga prosesnya saya kira sangat panjang. Lalu untuk 1980-an ini juga di bioinformatika dikemukakan untuk mengacu pada penerapan ilmu komputer dalam bidang biologi. Ini bioinformatika yang kita kenal dengan istilah bioinformatika ini diperkenalkan pada tahun 1979. Sebelumnya kita kenal dengan biologi komputasi. Kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah, selain dari komputer tadi, dari algoritma, itu data-data dari sekuens biologi yang mendukung adanya bioinformatika, juga adanya jaringan internet. Jaringan internet ini mendukung berkembangnya bioinformatika, sehingga tadi sekuens DNA-nya, struktur proteinnya bisa kita akses secara global. Dulu kan hanya dalam satu pangkalan data, misalnya di Amerika atau di Jerman. Sekarang bisa kita akses secara global, mau di Indonesia, mau di Malaysia, dimanapun itu bisa kita akses dengan adanya jaringan internet ini. Nah, pangkalan data bioinformatika yang terhubungkan melalui internet ini akan memudahkan para ilmuwan atau peneliti dalam mengumpulkan hasil sequencingnya. Misalnya Deva tadi sudah mengekstraksi DNA tertentu, ingin mengambil gen misalnya sitokrom B pada suatu hewan tertentu, kemudian di sequencing dapat nih basanya, tinggal kita masukkan ke NCBI tadi dengan mudah, didaftarkannya mudah sekali. Kemudian tinggal kita masukkan saja di NCBI data yang kita peroleh. Selain itu, penyebaran program aplikasi bioinformatika melalui internet memudahkan juga para ilmuwan dalam mengakses program-program untuk pengembangan bioinformatika. Contohnya apa? Ada Mega X atau Mega 5 ya. Itu untuk menganalisis hubungan kekerabatan atau membuat pohon filogenetik ya. Itu menggunakan Mega 5, atau bisa juga dengan Vinadek ya, waktu untuk Insiliko kemarin, pertemuan Insiliko kemarin. Nah, itu juga salah satu program bioinformatika. Di next selanjutnya. Kemudian sebelum adanya bioinformatika ini dalam dunia biologi, kita tuh melakukan percobaan hanya 2 metode, yaitu percobaan secara in vivo dan juga in vitro, di mana kalau in vivo kita menggunakan percobaan dalam organisme hidup. Misalnya kita ingin
mengekspresikan suatu protein tertentu ke dalam mencit atau apa. Jadi langsung kita analisis menggunakan atau mencobakannya ke dalam suatu organisme hidup ataupun dengan lingkungan buatan secara in vitro di skala lab ya. Lalu dengan adanya bioinformatika ini, kita bisa melakukan percobaan biologi secara in silico dengan kita sebut kadang lab kering ya, ada lab basah dan lab kering. Kalau lab basah biasanya ada in vivo, in vitro. Lab kering kita hanya menggunakan komputer saja, modalnya komputer untuk mengoprek-oprek misalnya. Kira-kira nih struktur protein ini bisa nggak ya menghambat penyakit ini, misalnya penyakit SARS-CoV-19 gitu. Bahkan sekarang di Jerman ya, di Amerika ataupun Jerman itu jadi suatu pembelajaran anak-anak SMP, SMA gitu. Buat aplikasi, terus kita buat ini ada protein A, B, C, D, kemudian ada penyakit COVID atau penyakit apa gitu. Kira-kira match nggak ya antara protein X ini, protein A, B, C ini dengan penyakit ini, bisa nggak jadi inhibitornya? Bisa nggak menghambat? Nah, itu kadang jadi suatu edukasi juga buat anak-anak SMP, SMA gitu kan. Kita suka membayangkan ya, bagaimana sih ini prinsipnya kan sama kayak kunci gembok ya, suatu enzim dengan inhibitornya gitu. Sama seperti itu. Jadi kita bisa membayangkan secara visual ya menggunakan bioinformatika ini. Lalu ada siliko, kita masuk lagi ke siliko. Kata siliko ini dia mengacu pada lempengan silikon yang membentuk suatu mikroprosesor pada komputer. Karena kajiannya kita belajarnya labnya itu ya di komputer saja untuk in silico ini. Tidak melakukan suatu percobaan in vivo maupun in vitro di dalam suatu laboratorium ya, benar. Laboratorium yang biasa kita gunakan untuk penelitian. Nah, itu namun untuk kajian in silico ini tentunya tetap kita membutuhkan percobaan dalam skala lab baik in vivo maupun in vitro sebagai validasi pembuktiannya. Seperti itu. Seperti ini misalnya, kurkumin ini bisa menghambat SARS-CoV-19 dengan teknik in silico. Teman-teman mencari banyak struktur protein tertentu misalnya, kemudian ternyata dia bisa loh menghambat SARS-CoV-19. Ini namanya kurkumin misalnya. Benar nggak ya kurkumin ini bisa menghambat? Itu harus kita uji secara in vivo dan in vitro di skala lab tadi menggunakan lab basah. Ya, kita lanjutkan sebagai validasi. Nah, ini contoh dari kajian atau penelitian di bidang in silico tadi. In silico studi indicate anti-malaria. Jadi ingin mengetahui ada nggak suatu senyawa yang bisa menghambat malaria ini, menghambat juga SARS-CoV-19 ini juga menggunakan RNA polimerasenya. Lalu ada riset in silico dalam pengembangan sains di bidang pendidikan, misalnya nih studi kasus analisis potensi cendana sebagai agen anti-aging. Ini juga bisa jadi kajian riset teman-teman juga di ranah pendidikan. Karena kan kajiannya ini masih baru ya, masih baru teknik ini. Jadi pengembangannya itu bisa lebih banyak gitu. Ranahnya yang teman-teman coba itu bisa lebih luas gitu. Di slide berikutnya. Kemajuan dari ilmu bioinformatika ini memang didesak dari Genome Project ya, yang dilaksanakan oleh seluruh dunia untuk menghasilkan tumpukan informasi gen dari berbagai macam makhluk hidup, mulai dari makhluk hidup tingkat rendah hingga makhluk hidup tingkat tinggi, sehingga nanti menghasilkan database makhluk hidup seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Dari keperluannya untuk apa? Dalam bidang kedokteran, bisa untuk diagnosa. Kemudian dalam bidang pertanian dan peternakan bisa untuk menciptakan, misalnya di pertanian
tanaman yang tahan terhadap suatu hama ataupun ternak yang bisa cepat untuk melakukan ternak yang bisa menghasilkan daging banyak atau telur banyak seperti itu. Jadi bisa kita ubah-ubah di sini, kalau kita sudah mengetahui database-nya, genomnya, kita bisa merancang, mendesain untuk memunculkan sifat tertentu atau menekan sifat tertentu yang kita inginkan, seperti itu. Kita lanjutkan di slide berikutnya, Deva. Nah, ini terkait dengan pangkalan data. Nah, pangkalan data ini tadi ada sequence DNA, ada protein, ada data primer, sekunder, dan juga struktur. Di mana kalau data primer ini digunakan untuk menyimpan sequence primer dari asam nukleat dan juga protein. Nah, ini NCBI kita menggunakan pangkalan data primer. Kemudian untuk data sekundernya ini untuk menyimpan motif dari sequence protein bertemu. Motif-motifnya, sequence protein itu ada apa saja, atau di data sekunder. Kemudian di struktur kita bisa menggunakan untuk menyimpan data dari strukturnya, bentuknya, pelipatannya dari protein, dan juga dari asam nukleat. Kita lihat slide berikutnya. Nah, pangkalan database ini yang umum kita gunakan adalah yang tadi yang kita disebutkan NCBI ya, National Center of Biotechnology Information dari Amerika Serikat. Lalu ada lagi GenBank lainnya, yaitu adanya European Molecular Biology Laboratory di Eropa, EBI atau kita singkat dengan European Bioinformatics Institute EBI. Dan juga dari DNA Data Bank of Japan atau dari Jepang ya ini. Tapi kebanyakan dari secara global kita menggunakan NCBI. Karena para ilmuwan banyaknya memasukkan database mereka di NCBI ini. Kita lanjutkan di slide berikutnya. Ini adalah tampilan dari NCBI. Mungkin nanti teman-teman akan saya bisa share screen nggak? Coba nanti saya coba lagi. Bagaimana cara mengambil sequence nukleotida dari NCBI ini atau dari pangkalan data NCBI. Kita slide berikutnya saja, nanti kita langsung praktek ya. Oh, ini untuk program utama yang ada di NCBI itu ada BLAST ya, ada BLAST X, ada BLAST N, ada BLAST T, BLAST N itu untuk nukleotida ya. Jadi ini fungsinya ingin kita dapat suatu data dari organisme tertentu. Kemudian kita ingin membandingkan dengan organisme lainnya. Nah, itu bagaimana cara kita membandingkannya, nanti kita menyejajarkannya ini. Membandingkan suatu sequence-nya dari nukleotida satu dengan nukleotida lainnya. Lalu ada BLAST P ini untuk membandingkan satu sekuen asam amino dengan asam amino lainnya atau protein. Lalu ada BLAST X itu untuk produk translasi ya, jarang digunakan. Kemudian T-BLAST N juga dan T-BLAST X juga jarang digunakan. Biasanya di sini untuk sequence protein yang dimiliki kemudian nanti ditransformasikan menjadi nukleotida. Jadi dibalik dari protein, bisa nggak? Kalau kita punya proteinnya, bisa nggak kita punya nukleotida? Ternyata bisa menggunakan T-BLAST N ini. Lalu sama T-BLAST X juga untuk mentranslasikan dari nukleotida tertentu. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, untuk penerapan utama bioinformatika ini ada banyak ya. Pertama, basis data. Kita ingin mendapatkan data sequence biologis dari sebuah makhluk hidup. Lalu penyejajaran sequence atau alignment. Sehingga kita bisa mengetahui jarak genetiknya misalnya atau analisis filogenetiknya. Lalu ada prediksi struktur protein dengan mengetahui data dari sequence DNA. Nanti kita bisa mengetahui juga kira-kira pelipatannya itu seperti apa, peramalannya.
kan nanti, protein tersebut asam aminonya bisa berlipat ya secara sekunder, tersier. Nah itu bisa kita ramalkan atau kita prediksi menggunakan bioinformatika ini. Kemudian analisis ekspresi gen. Jadi kita ingin mengetahui gen yang mengekspresikan, sifat senyawa tertentu. Lalu, ada analisis filogenetika untuk hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Menggunakan, filogenetika biasanya kita selain NCBI kita juga menggunakan MEGA-X atau MEGA-10 ya, untuk analisis filogenetika ini. Ingin mengetahui kekerabatannya, misalnya antara makaka dengan Homo sapiens dengan dengan misalnya ayam. Nah itu hubungannya tuh sejauh mana gitu, jarak genetiknya, seperti itu. Ini bisa kita lihat melalui analisis filogenetika. Di slide berikutnya, ini merupakan perkembangan dari bioinformatika. Jadi sampai saat ini, di bioinformatika ini sudah bisa merakit suatu gen tertentu, kemudian men-sequencing, kemudian bisa juga untuk studi evolusi. Misalnya, benar nggak sih Homo sapiens, ini berasal dari, apa sih, makaka ya? Atau dari primata? Nah, itu bisa kita lihat evolusinya. Kemudian, resistensi antibiotik tertentu, lalu ada rekayasa genetika mikroba ya. Kemudian, untuk identifikasi agen penyakit baru, jadi kalau kita punya, genomnya secara keseluruhan kita bisa tahu kira-kira ini, dari sini ada nggak penyakit tertentu gitu, yang gen apa yang mengakibatkan atau mengekspresikan penyakit tersebut, seperti ada diabetes ya, kemudian yang terkait dengan DNA itu apa, sel sabit seperti itu. Kemudian sedari dini kita ketahuinya. Biasanya kan kalau kanker apa kita ketahuinya udah stadium 4. Nah, kalau udah dianalisis genom kita bisa mengetahuinya dari sedini mungkin. Kemudian molekuler di bidang klinis, lalu forensik ya, keperluan identifikasi forensik. Nah, ini forensik nanti juga akan, dijelaskan mungkin di pertemuan berikutnya dengan, Bu Yani ya, keterkaitan forensik dengan bioteknologi, fingerprint, dan yang lainnya. Lalu, dengan penemuan obat, ya tadi dengan teknik in silico kita bisa menemukan obat-obatan secara cepat ya, secara lebih cepat prediksinya. Ini baru prediksi, kemudian nanti harus kita lakukan analisis tadi in vivo dan in vitro tetap. Tetapi ini menjadi suatu, jembatan keledai teman-teman. Jadi ingin cepat, ingin mengetahui kira-kira, dari keseluruhan protein atau senyawa yang ada nggak yang bisa berpotensi menjadi obat tertentu. Kita lanjutkan di slide berikutnya. Ini aplikasi di bidang medis, ada gen terapi, contohnya di jurnal ini ada aplikasi of genomic editing technology. Jadi di sini, berdasarkan jurnal ini kita bisa melakukan terapi gen dengan mengediting, gen yang ada. Dengan melakukan treatment hematological tertentu. Lalu di slide berikutnya, ini merupakan bioinformatika ini seperti seperti otaknya dari bioteknologi. Jadi, di sini dari bioinformatika ini kita bisa menentukan tadi kira-kira bagaimana, kira-kira di mana gennya tadi bisa kita edit, bisa kita potong, bisa kita on off-kan saklarnya. Seperti itu. Tentunya ini berkaitan juga dari genomik, dari kajian bidang kajian melalui genom, yang kaitannya tadi dengan, dogma sentral ya,
bagaimana dari suatu DNA sehingga menghasilkan suatu protein tertentu. Nah, ini bisa kita lihat, kaji menggunakan bioinformatika ini. Jadi suatu alat praktis ya untuk memahami mulai dari DNA sampai menjadi suatu protein tertentu yang memberikan informasi biologis. Kita lanjutkan. Ini arahnya ke genomik ya, biologikal dari definisi genomik merupakan suatu bidang studi atau bidang kajian tentang komposisi genetik dari suatu organisme yang memberikan informasi mulai dari struktur, kemudian role-nya, serta genetic link-nya dari gen tersebut. Beberapa kita juga melihat fungsi dari gen tersebut, apakah dia mengimplikasikan suatu penyakit tertentu. Dan juga memberikan informasi terkait dengan penyakit tersebut, apakah bisa ditreatment dalam skala gen ya. Karena kan kaitannya di sini misalnya ini suatu makhluk hidup, manusia yang memiliki karakteristik fenotipe tertentu. Nah, dalam suatu makhluk hidup tentunya terdapat jaringan ya atau organ. Nah, di organ tersebut nanti yang mengatur kan fungsional dari metabolisme manusia ini. Nah, dari dalam jaringan-jaringan ini tentunya terdiri atas sel ya. Sel. Nah, sel ini nanti dalam sel masing-masing organ atau jaringan memiliki ini inti atau material genetik yang mengatur nanti ekspresi protein tertentu dari suatu organ maupun jaringan. Jadi yang kaitannya di genomik yang akan kita kaji ya ini material genetiknya. Kemudian nanti yang akan kita lihat slide berikutnya. Yang akan ditreatment yaitu nanti dari sequence genetiknya ini. Kalau kita sudah memiliki sequence gennya, nanti kita bisa memprediksi misal proteinnya, struktur proteinnya, kemudian fungsionalnya atau fungsi dari protein tersebut, dan kita bisa lihat interaksi antar misalnya protein tersebut dengan senyawa bioaktif kompon tertentu, apakah dia bisa menghambat atau malah menginisiasi penyakit tersebut. Seperti itu. Slide berikutnya. Ini contoh dari biochips dapat digunakan untuk ekspresi gen, monitoring ekspresi gen sebagai alat powerful ya untuk mengidentifikasi gen yang terlibat dalam proses afeksi dari penyakit tertentu. Misalnya pendekatannya di sini ada orang sehat, ini ada orang berpenyakit lemas ya dia. Kemudian di dalam orang yang sehat ini terdapat jaringan. Nah, di dalam jaringan terdapat sel-selnya. Nah, sel-selnya ini bisa kita lihat komponen dari DNA, kemudian kita lihat juga RNA-nya, sehingga nanti bisa kita lihat probe-nya atau penandanya yang digunakan sebagai DNA chip. Nah, ini untuk yang sakit juga jaringannya sakit ya, misalnya diisolasi dari sel yang jaringannya sakit, kemudian kita ambil DNA-nya, kita ekstraksi DNA-nya, terus diubah menjadi RNA sehingga kita buat suatu probe yang bisa menandai ini
gen tertentu yang mengakibatkan gen ekspresifnya ini bisa terlihat nantinya dari prop DNA tersebut. Kira-kira lokasinya itu di mana? lokasi penyakitnya misalnya, seperti itu. Ternyata ini di sini kan, misalnya propnya ada di sini, sedangkan untuk orang sehat ada di sini. Jadi kita bisa deteksi menggunakan prop, menggunakan DNA chip. Ya. Kita lanjutkan slide berikutnya. Ini contoh dari buku atau sumber buku bioinformatika ya. Ada biological sequence analysis dan bioinformatik ya untuk sequence genomic analysis. Mungkin saya izin share screen ya untuk bagaimana cara kita mengakses NCBI dan juga saya share. Masih belum bisa. Oh tadi saya pakai ini apa? Zoom. Bisa, ini semoga bisa ya. Share ini. Oh, tetap nggak bisa ya. Atau tadi Deva, coba Deva buka googling. Di googling Deva. Buka Google-nya. Aneh sekali ya ini nggak bisa share. Berarti saya share lagi ya Ibu? Coba saya dulu, ini bisa nggak? Saya coba lagi. Nggak bisa. Ya silakan Deva, share screen lagi. Iya Ibu, siap. Mungkin sambil menunggu Deva, ada tambahan dari Bu Yani. Ibu. Nah ini halaman dari NCBI. Kemudian klik yang di all database-nya Deva. Nah itu klik cari nucleotide N ya. Nah ini untuk mencari sequence nukleotida pada suatu organisme atau makhluk hidup. Misalnya Deva ingin mencari apa? Silakan. Makaka boleh. Nah, di search. Nah, biasanya untuk keperluan filogenetik kita pakai sitokrom B ya. Jadi ditambah sit B, CYTB di sini ada biasanya sebagai primer B ya. Search lagi. Oh, tidak ada. Ya udah dihapus aja yang klik. Ini contohnya aja bagaimana kita mengambil data sequence. Nah, ini kita klik kotak yang kosong misalnya yang paling atas. Ini ada banyak ya, ada banyak ya, dari Macaca vascularis mRNA-nya, kemudian ada dari gen tertentu. Nah, kita klik yang paling atas aja Deva, kemudian klik FASTA-nya, boleh langsung FASTA. Nah, ini merupakan urutan basa dari mRNA, misalnya ini untuk domain dari apolipoproteinnya di Macaca vascularis. Nah, ini nanti kita bisa bandingkan misalnya dengan mRNA dari Macaca lainnya, jenis Macaca lainnya, ataupun primata lainnya. Nah, ini kita bisa save dengan cara, ini tinggal di send to, diklik send to-nya ini. Nah, kemudian complete record, oke, file, kemudian FASTA, oke, baru create files. Ya,
Nah, ini teman-teman sudah dapat, bisa. Nah, nanti hasilnya ini bisa, biasanya kita harus membuka Mega X dulu ya. Jadi teman-teman nanti untuk tugasnya sampai di sini saja, bagaimana cara teman-teman untuk mendapatkan sekuen nukleotida dari NCBI. Selanjutnya biasanya dari berbagai macam organisme bisa kita masukkan nih alignment-nya ini, sekuen alignment-nya menggunakan Mega X atau Mega 10. Dan Mega X itu terpisah ya, di-download secara terpisah di aplikasi. Sehingga nanti bisa dilihat hubungan filogenetik atau kekerabatan dari masing-masing organisme tersebut, atau bisa analisis jarak genetik dan juga lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Ada pertanyaan? Atau mungkin ada tambahan terlebih dahulu dari Bu Yani? Oh ya, Bu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa sekalian. Selamat sore Ibu. Iya, selamat sore. Ini kok nggak kelihatan sih? Saya udah buka. Oh, tuh baru kelihatan buka kamera. Kalau tambahan materi mungkin tidak ada, Bu Anissa. Kita nanti lanjutkan setelah hari raya ya. Mungkin seperti kelas yang sebelah tadi, saya akan menyampaikan terkait yang sedianya akan dilaksanakan pada hari ini. Ternyata setelah didiskusikan dengan Kaleb, karena hari ini adalah hari terakhir gitu ya, jadi persiapan juga belum ada. Saya mengajukan bahan, beberapa belum ada, bahan dari saya ada, tapi kayak glove dan lain-lain itu belum disiapkan, sehingga disarankan itu setelah hari raya. Tetapi setelah hari raya itu akan ada syuting dengan Sigma TV untuk keperluan akreditasi. Jadi kita akan syuting. Saya sudah mengajukan untuk bioteknologi, bisa di syuting praktikumnya, tapi ternyata yang mewakili untuk lab biomolekuler adalah S2. Jadi kegiatan S2 yang akan di-shoot gitu. Tapi ini juga belum tahu, saya masih menghubungi S2-nya, kebanyakan masih di luar kota. Ibu tanggal 12 ya, kegiatannya tanggal 12. Kalau nanti, kalau saya sih tidak ada masalah, seandainya